Shalom saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Nah saudara, saya kira kita semua sepakat dengan saya bahwa teguran itu adalah sesuatu yang paling kita tidak suka ataupun paling tidak nyaman saudara ya. Kenapa? Karena memang teguran itu saudara menyinggung perasaan kita. Teguran itu membuat kita tidak nyaman dan bisa membuat kita sakit hati dan marah saudara. Tetapi jika kita mencermati, saudara, sebenarnya teguran itu adalah suatu bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Tuhan menegur kita bukan tanda benci, saudara, tapi Tuhan menegur kita tanda kasih-Nya kepada kita. Dan tentu teguran itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan teguran itu menolong kita, saudara, untuk terhindar dari segala masalah, dari kesulitan, dan dari segala kejahatan. Nah, untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan dan juga merenungkan tentang keindahan Tuhan di dalam teguran. Nah, untuk mari kita membaca lanjutan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengkesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 50 ayat 1-13, seperti kemarin kita sudah ketahui bahwa Mazmur pengajaran daripada Bani Asaf yang menegur umat Allah karena menjadikan ibadah itu sebagai satu ritual belaka ataupun sebagai ibadah yang sifatnya formalitas. Nah, saudara, kemarin kita merenungkan tentang keindahan Tuhan dalam komitmen ayat 1-15. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama untuk melihat keindahan Tuhan di dalam teguran. Di sini Tuhan menegur umatnya tentang sikap ibadah mereka yang hanya bersifat ritual belaka ataupun yang sifatnya formalitas. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 16-22 saudara, ini adalah teguran Tuhan terhadap orang fasik saudara ya. Nah saudara, bagian ini menyoroti tentang sikap kefasikan dan kemunafikan daripada umat Tuhan, saudara. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan fasik dan munafik, saudara? Apa bedanya? Nah, saudara, kalau fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Tetapi orang yang munafik itu adalah orang yang melakukan kejahatan tetapi pura-pura kelihatan baik, saudara. Ya, atau orang yang hanya nampaknya kelihatan di luar itu agamais atau sangat rohani, tetapi sesungguhnya saudara kehidupan nyatanya adalah dia sama saja saudara dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa sorotan dari firman Tuhan di sini adalah orang yang fasik yang melakukan kebenaran tetapi melakukan kejahatan juga. Ya, mereka tahu kebenaran tetapi mereka melakukan kejahatan juga, saudara. Nah, sedangkan Tuhan inginkan kepada mereka supaya apa yang mereka tahu tentang kebenaran, mereka melakukannya seperti apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu, saudara, di sini Tuhan menegur mereka dengan begitu jelas dan tegas, saudara ya. Saya akan bacakan ayat 16 mulai, saudara, sampai ayat 22 ya. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan, saudara ya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran. Saudara lihat, mereka tahu tentang kebenaran,
Mereka adalah umat Tuhan tetapi mereka benci teguran, saudara. Nah memang inilah persoalan kita, saudara. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, ya baik itu kita baca ataupun kita dengar langsung, saudara. Kalau firman Tuhan itu menyinggung masalah kita, saudara, kita nggak suka, saudara ya. Kita membenci dengan teguran. Dan lalu dia katakan, dan menyampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Saudara lihat. Ya, mereka tahu apa yang benar. Mau kata-kata yang benar. Tetapi mereka mengatakan hal yang jahat dari mulut mereka. Dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Lalu 21, itulah yang engkau lakukan. Nah, saudara perhatikan, itulah yang kau lakukan tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Melakukan hal-hal yang jahat, saudara ya. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Ayat 22 perhatikan, saudara. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini. Hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Saudara-saudara, di sini Allah mengecam perbuatan orang-orang yang menolak teguran. Mengecam orang-orang yang gemar berbuat jahat ataupun berbuat dosa. Yang mencuri, yang berzina, yang menipu, yang memfitnah, ataupun yang mengabaikan firman Tuhan dan melakukan segala kejahatan. Saudara, teguran di sini adalah teguran yang begitu keras, tapi teguran yang berisikan cinta kasih. Sekali lagi, saudara, teguran di sini bukan karena Tuhan benci kepada mereka, tapi teguran yang Tuhan sampaikan di sini karena Tuhan sangat mencintai mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, ayat yang ke-23 ini merupakan janji keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya, saudara ya. Coba perhatikan ayat 23 berkata begini, saudara. Siapa yang mempersembahkan syukur bagi korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, walaupun memang Tuhan tegur dengan keras, saudara, tetapi ada anugerah Tuhan. Tuhan janjikan keselamatan bagi umatnya. Saudara, ini adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan supaya memanggil mereka kembali kepada Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan, saudara. Saya kira ayat penutupan di sini menegaskan bahwa siapa yang mempersembahkan syukur korban kepada Tuhan, ia memuliakan Tuhan. Dan di sini sebuah komitmen hidup yang mempersiapkan jalan untuk mengalami pengampunan dan keselamatan kekal daripada Tuhan, bahkan pemulihan yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya. Saudara, teguran Tuhan itu saya kira seperti pil pahit yang harus kita minum, saudara-saudara ya. Walaupun kita tidak suka tetapi harus diminum, saudara. Kita merasa ya terpaksa untuk meminumnya. Kita berjuang untuk bisa meminumnya, saudara, karena rasa tidak enak, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita sudah meminumnya, saudara, dan lalu dicerna, ia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ia akan memberikan kesehatan kepada kita, bahkan kesembuhan bagi kita. Saudara, orang yang menerima teguran Tuhan sedang mengalami keindahan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, teguran Tuhan di sini menuntut kita untuk mempunyai sikap kerelaan hati di hadapan Tuhan. Teguran di sini, saudara, menuntut kita supaya kita mempunyai ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita sadar diri atas segala apa yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka, saudara, teguran Tuhan ini menolong kita untuk terhindar dari segala kejahatan. Dan teguran Tuhan ini dijadikan sebagai jalan bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus. Saudara, inilah keindahan Tuhan di dalam teguran yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kepada kami, menyadarkan kami ya Tuhan, memberkati kami. Dan jika selama ini kami menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mengeraskan hati,
orang yang hidup di dalam kemunafikan, ataupun orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, orang yang tidak mau peka terhadap teguran Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami belajar untuk merendahkan diri, terbuka di hadapan Tuhan dan menerima teguran-Mu dengan kasih ya Tuhan. Jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian ya Tuhan, untuk puji-pujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.